Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin mengetahui seberapa besarkah kalian mencintai negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia ini. Apakah ada yang sampai 100% atau tidak sama sekali mencintai negaranya? Itu semua kemungkinannya cukup kecil ya, sampai ada yang mencintai 100% negara, apalagi tidak sama sekali. Karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk negara yang sudah maju saja, belum tentu semua warga atau penduduknya itu menyukai negaranya sendiri. Saya sendiri juga mencintai negara Indonesia ini sekitar 40%-an. Sisanya itu mengagumi negara luar. Nah, untuk negara luar ini, kita tidak bisa bilang mencintai negara A atau B. Kenapa? Karena kita kan lahir di negara atau tanah air Indonesia ini. Masa kita bilang cinta ke negara luar? Kita hanya perlu cukup menyukai atau mengaguminya saja. Karena kan itu bukan tempat asal kita berada. Jadi kan enggak bagus ya. Oke, balik lagi. Saya akan mencintai negara Indonesia ini sekitar 40%-an. Dan itu menurut saya cukup kecil. Tapi itu semua memiliki faktor atau alasannya. Nah, salah satu faktor atau alasan saya kurang menyukai Indonesia itu adalah orang-orangnya itu kurang taat terhadap peraturan, tata tertib, apalagi budaya mengantri itu kurang banget. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yang bagusnya itu dari negara Jepang dulu. Dimana negara Jepang ini terkenal orang-orangnya itu taat peraturan, apalagi budaya antri, dan juga soal kebersihan. Dimana ada satu kasus pada 2021, pada masa Halloween di Jepang, ada orang psikopat atau gangguan jiwa. Nah, dia ini ingin mati atau bunuh diri, tapi sebelum mati ini dia pengen bunuh banyak orang dulu. Jadi kayak mengajak-ajak, kamu nanti ya gue sama ajak-ajak ya. Nah, dimana pada masa Halloween ini dia memakai pakaian Joker menuju stasiun atau kereta bawah tanah. Ini duduk dan tiba-tiba dia mengeluarkan pedang samurai disembunyikan di sakunya ini, bukan saku, sih lengan baju. Di lengan bajunya ini, terus dia nebas-nebasin ke orang. Ada yang kena kakek-kakek luka, untungnya itu luka-luka aja, nggak sampai meninggal, ya cukup dalam. Tapi ini tuh intinya bukan di sini. Nah, dia itu membakar kereta juga, udah nebas-nebasin, ngebakar gitu. Nah, dimana orang-orangnya itu langsung panik dong, lari-lari. Tapi mereka nggak rusuh, tetap tertib gitu. Ada yang orang yang lagi duduk sampai pakai headphone gitu, nggak ngedengar. Saya nggak tahu ya ini tuh kenapa, tapi orang-orang itu ayo bahaya bangun gitu. Nah, diajak ke orang itu dan mereka lari sampai ke sekitar ujung gerbong kayaknya. Nah, mereka itu tetap tertib walaupun hati panik, gelisah gitu. Kan mereka keluar satu-satu, tapi nggak bisa lewat pintu kereta karena keretanya itu diberhentiin mendadak, dan akhirnya itu jadi nggak bisa kebuka gitu, nggak macet sih, maksudnya intinya karena diberhentiin mendadak jadi nggak bisa kebuka. Akhirnya mereka keluar lewat jendela yang ukurannya kecil, seperti sebesar ini ya, hanya muat satu orang aja, dan itu juga cukup sulit keluarnya. Mereka tetap nunggu diam gitu, dan si psikopatnya ini beda 3 gerbong aja, tapi mereka tetap tertib walaupun panik gitu. Keluarnya juga ngantri satu-satu, dan juga malah ayo duluan, cewek duluan, yang bawa anak duluan keluar. Mereka itu bagus banget dalam budaya intinya, walaupun sedang panik dalam bahaya gitu, tapi kan mereka tahu pasti udah ada yang nanganin, dan si jokernya juga lagi duduk nggak ngapa-ngapain. Jadi ya keren banget, salut sih maksudnya tuh.
Kalau kita di Indonesia, ada bahaya kayak gitu, wah, yang ada mereka meninggal karena terinjak-injak, bukan karena si psikopat ini. Kalau di Indonesia ya, apalagi nih, dimana kasus pembagian sembako ini, ada kan anak kecil yang meninggal karena terdesak-desak, orang dewasa juga yang udah lansia kayak gitu. Nah, mereka di Indonesia itu kasusnya itu karena bukan ada ancaman atau bahaya, tapi karena terdesak-desak. Nah, tapi walaupun begitu, yang diucapkan dari saya dari awal, setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, Jepang juga memiliki kekurangan di mana tingkat stres di Jepang itu tinggi banget. Kalau misalnya kita lihat di Jepang, ada orang-orang yang teriak-teriakan atau nangis-nangis di tengah jalan yang banyak yang orang, tapi orang-orang Jepang itu nggak peduli, karena itu tuh udah biasa di Jepang, udah hal yang lumrah. Karena tingkat stres pekerjaan atau tingkat stres apapun itu tinggi banget, jadi mereka biasa aja, dan itu kan udah hal yang sewajarnya menurut dia. Dan juga tingkat saya pelecehan seksualnya itu tinggi banget kalau di Jepang, ngeri juga ya, apalagi kemana-mana itu nggak aman. Tapi sebetulnya kecintaan terhadap negara juga bisa meningkat, seperti saya yang tadinya mencintai negara sekitar 40%-an meningkat menjadi 60%. Tapi itu ada faktornya, yaitu dari sang motivator saya, yaitu Bang Jerome Pauline Sijabat. Di sini pasti ada yang tahu dong Bang Jerome Pauline ini siapa. Nah, Bang Jerome Pauline ini adalah seorang YouTuber. Dia lulusan dari Universitas Waseda di Jepang. Di saat di Jepang ini dia memperkenalkan budaya Indonesia kepada teman-temannya dari segi pakaian, makanan, bahasa, dan budaya lainnya. Ada suatu ketika Bang Jerome dan teman-temannya yang dari Jepang ini tur atau keliling Indonesia, yang membuat saya kecintaan terhadap negara Indonesia ini meningkat. Dan ada suatu momen ketika mata saya benar-benar terbuka bahwa Indonesia ini benar luas dan kaya akan budayanya. Ketika Bang Jerome dan teman-temannya ini pergi ke Pulau Papua, ke tempat pelosoknya, dimana di situ masih ada penduduk yang sangat primitif. Dari segi pakaian, dari rumah, itu mereka memakai daun kering, dan di sana itu tidak ada listrik, tidak ada lampu. Dan itu yang membuat saya benar-benar kagum terhadap Indonesia, bahwa di Indonesia ini masih ada suku yang mempertahankan adat istiadatnya. Kecintaan kita terhadap negara ini bukan dilihat dari kita memakai brand dari Indonesia, tetapi bagaimana kita dapat mengaplikasikannya atau bangga terhadap negara Indonesia ini. Sesekali kita melihat negara luar dari segi kekurangan atau segi negatifnya, agar kita bisa melihat bahwa negara Indonesia ini tidak terlalu buruk, bahwa negara luar ini ada kekurangannya dan lebih baik dari Indonesia. Dengan saya mengucapkan ini, semoga kita bisa seperti Bang Jerome yang selalu bangga terhadap Indonesia dan selalu memperkenalkan budaya-budaya kita terhadap negara luar. Sekian dan terima kasih. Saya Hilda Dwi Aprianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.